terjangkau lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Nepal. Gimana nih kabarnya? Gimana juga puasanya nih? Udah mulai pertengahan, biasanya udah ada yang mulai drop, mungkin udah ada yang makin semangat gitu kan. Nah, kali ini seperti biasa di hari Jumat jam 2 ada Ica bakal nemenin Nepal semua di Cerita Kopi, cerita komunitas paling inspiratif tentunya. Dan seperti biasa juga kita pasti bakal ngundang bintang tamu yang seru-seru. Nah, tapi kali ini beda nih cerita kopinya. Kita live dari Hotel Rangkayo Basa nih. Gimana? Keren nggak set Ica sekarang? Yalah, udah di-matching-matchingin sama baju sama kursi nih. Seperti biasa. Harus tampil keren gitu. Walaupun kita ngundang tamu, kita nggak mau kalah nih sama tamunya. Tapi kalau yang sekarang nih, tamunya tuh pasti bakal memberikan informasi yang berguna buat Ica sendiri tentunya dan buat Nepal pastinya. Oke, nah sebenarnya nih gitu kan, tamu Ica kali ini tuh gimana ya? Dibilang menginspirasi iya, dibilang keren iya, dan berguna untuk khalayak ramai nih. Nah, Ica kedatangan dari sama Kak Mutia sekarang dari ACT Sumbar. Apa itu ACT Sumbar? Penasaran? Yuk kita langsung kenalan sama kakaknya. Halo Kak. Hai Ica. Hai. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Ica gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sangat-sangat senang karena kita punya set baru. Ya. Baik. Berarti beda ya? Iya, ada beda dari biasanya setnya. Oke, baik. Oke, gimana Kak puasa? Insya Allah. Enggak. Wow. Boleh habis ini. Baik. Nanti kita berdua aja di belakang ya. Iya. Oke. Duh Kak, gimana nih Kak kesibukannya selain di ACT apa Kak? Oh iya, aku secara personal ya, Ica dan juga Nepal mungkin panggilannya ya. Nepal. Mungkin sibuk di MC karena juga termasuk profesi hobi yang berbayar gitu kata orang. Gitu, dan juga seorang ibu muda yang masih punya bayi usia baru 3 bulan seperti itu. Paling sibuk di sana aja. Masih lucu-lucunya dong, 3 bulan. Sama kayak bundanya juga lucu kan ya. Oke deh. Oke deh. Nah, sekilas nih Kak gitu kan, sebenarnya kan kita punya tema nih kali ini gitu kan. Temanya itu peranan zakat, infak, dan sedekah nih dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat nih Kak. Gitu kan. Nah, kalau dari apa ya, maksudnya sebelum kita masuk ke tema nih gitu, sebenarnya Ica mau penasaran deh Kak, sebenarnya ACT Sumber itu apa sih gitu? Ada nggak sejarah secara singkat aja tentang ACT? Oke, baik. Makasih ya Ica, sebelumnya juga Nepal. Perkenalkan saya Mutia, partnership dari Aksi Cepat Tanggap Padang. Mungkin teman-teman bisa sebutkan Sumbar karena sebelumnya memang kita satu-satunya ACT di Sumatera Barat di tahun 2017. Tapi di tahun 2019 ternyata alhamdulillah sudah berdiri ACT di Kota Bukit Tinggi, dan di tahun 2021 tepatnya beberapa bulan yang lalu itu sudah tersebar di 3 titik, yakni di ACT Payakumbuh, ACT Solo, dan juga ACT yang ada di Pasaman Barat gitu. Jadi kita sekarang ACT Padang gitu ya Ica. Dan kemudian kalau untuk sejarah, tepatnya kita berdiri di ACT Pusat, Jakarta dulu Ica. Dan ini asal mualanya itu berdiri dari 5 orang relawan kita. Mereka itu tertarik dan juga berkeinginan untuk membentuk ACT dimulai dari waktu itu ada gempa dan juga tsunami Aceh tahun 2015. Nah, berangkat dari sana akhirnya terbentuklah yang namanya Aksi Cepat Tanggap. Dan alhamdulillah saat ini ACT sudah berdiri hampir 91 cabang yang ada di Indonesia seperti itu. Dan di Padang sendiri itu lahirnya di tahun 2017. Mungkin itu sejarah singkat dari Aksi Cepat Tanggap. Nah visi dan misi ACT itu sendiri sebenarnya apa sih Kak? Iya baik, sebenarnya banyak banget ya yang namanya NGO atau non-government organization atau lembaga kemanusiaan mungkin kita sebutnya ya Ica ya. Pasti pengen punya keinginan, visi dan misi, tujuannya satu, pemberdayaan umat, membantu umat gitu ya. Ketika ada bencana, dibantu bareng-bareng gitu ya, memaksimalkan orang-orang baik yang ada di masing-masing daerah. Nah, saat ini mungkin di daerah Sumatera Barat, kita maksimalkan orang-orang baik yang dermawan untuk membantu masyarakat yang bisa kita kategorikan sebagai prasejahtera seperti itu. Oke, nah Aksi Cepat Tanggap Sumbar nih. Iya. Ada nggak sih arti itu sendiri dari
nama komunitasnya gitu, atau ya udah aksi cepat tanggap aja, atau sebenarnya emang udah ada nih aksi ini gitu? Oke, baik. Ini lembaga ya, lembaga aksi cepat tanggap pada. Mungkin dari namanya Nepal bisa menafsirkan sendiri baik secara lisankah atau secara tertuliskah itu. Aksi cepat tanggap mungkin jelas banget ya, suatu aksi yang dilakukan secara cepat gitu ya, menanggapi setiap permasalahan umat yang ada gitu, baik itu dari segi bencana, pemberdayaan masyarakat, dan juga hal-hal kebaikan lain yang bisa kita kerjasamakan seperti itu. Oke, gitu. Nah, sebenarnya Kak, Ya. tujuan utama, goals pertamanya dari ACT ini berdiri sebenarnya apa sih Kak? Iya, tujuan pertamanya sebenarnya kita untuk umat. Singkatnya seperti itu. Untuk umat yang seperti apa? Misalnya masyarakat prasejahtera misalnya, atau perekonomian yang rasanya mesti harus di-up atau mesti harus dibantu. Sebenarnya kita lebih kepada umat sih. Ya, dari umat untuk umat seperti itu. Dana yang kita terima atau donasi yang kita dapatkan dari para donatur, para sahabat dermawan kita sebutnya, itu akan dikembalikan kepada masyarakat juga nantinya gitu. Masyarakat seperti apa? Pasti ada klasifikasi gitu ya, Ica dan juga Nepal, yaitu masyarakat yang kita kategorikan sebagai masyarakat prasejahtera gitu, atau WMUM yang dirasa WMKM ya maksudnya, itu yang dirasa memang masih di bawah mesti harus dibantu yang seperti itu. Kurang lebihnya. Gitu. Berarti emang ada klasifikasinya. Nah, kalau seandainya punya klasifikasi sendiri, persyaratan sendiri, berarti memang udah ada nih program-program yang dari ACT-nya sendiri nih. Boleh nggak di-spill nih? Apa aja sih program-programnya, jadi kepo? Baik deh Ica. Dan juga Nepal semuanya. Kalau bahas soal program mungkin banyak banget gitu ya Ica. Dan nggak cukup nih waktu kayaknya. Wah, kita sampai jam 6 aja di sini masih oke kok. Kalau bahas soal program mungkin banyak banget ya Nepal dan juga Ica. Dan kalau sahabat dermawan atau mungkin Nepal semuanya penasaran, mungkin bisa kunjungi aja akun kita, mohon maaf ya, ada ACT Sumbar, dan juga mungkin bisa kunjungi aja YouTube kita gitu, karena banyak banget laporan-laporan program di sana. Atau bisa kunjungi juga kantor kita di Jalan S. Parman nomor 170J Karang Selatan gitu ya. Bisa kunjungi di sana, banyak-banyak cerita. Tapi salah satu program Ramadan saat ini yang memang kita galakan, yakni namanya itu Kapal Ramadan Mentawai gitu Ica. Dimana ini merupakan program yang sudah kesekian kalinya. Tahun lalu sempat vakum karena COVID lagi melonjak ya, dimana kita masih di masa baru memperkenalkan diri dengan COVID dan akhirnya masih dibatasin gitu. Kalau sekarang kita hadir dengan tagline Ramadan 2.0, dimana ini COVID ke anniversary 2 tahun gitu ya. Amit-amit sampai 3 ya. Iya, jangan sampai gitu. Dan ini memang merupakan aksi tanpa batas. Ini yang selalu kita gembor-gemborkan, bahwa ACT hadir dengan aksi yang semaksimal mungkin dalam hal yang namanya tadi Kapal Ramadan Mentawai. Nah, di mana Ica dan juga Nepal, Kapal Ramadan Mentawai ini kita hadirkan itu seperti paket sembako, pangan, dan juga sejadah atau alat perlengkapan sholat gitu untuk para dai dan juga mu'alaf serta masyarakat yang ada di pedalaman Mentawai gitu. Gitu ya. Iya. Nah, itu salah satunya Kak. Itu kan berarti udah tahunan juga kan? Iya, benar banget. Nah, ada lagi nggak sih program tahunan yang lain nih, tapi emang udah berkali-kali dilakukan dan alhamdulillah semakin lama semakin meningkat gitu? Oke, baik. Dan alhamdulillah kita selalu hadir dengan program yang namanya itu SKDI. SKDI, yaitu program solidaritas dalam dunia Islam seperti itu. Dan ini mungkin teman-teman sering kalau udah bahas soal Palestina gitu ya, Suriah, Yaman, atau masyarakat minoritas Muslim yang ada di belahan dunia. Nah, itu kita sebutkan dengan SKDI. Dan alhamdulillah sekarang kita punya donatur dengan klasifikasi mereka memang untuk berdonasi atau membantu para muslim minoritas dalam program ini gitu Ica. Dan juga ada program wakaf misalnya, karena kita terbentuk dalam yang namanya itu JIP. JIP ini terbentuk ada 4 brand gitu. Ada Global Wakaf, ada Global Zakat, ada Global Kurban, dan juga ada aksi cepat tanggap sendiri gitu. Nah, ini nih, kita bukan hanya sekedar bahas soal bantuan-bantuan untuk bencana saja, tapi ada kurban di sana, ada zakat mungkin sesuai dengan tema kita di hari ini, ada wakaf, dan juga ada tadi untuk kurban gitu seperti itu. Nah, tadi kan udah di-spill juga nih sedikit tentang zakat, wakaf gitu kan, sesuai tema kita kali ini kan, peranan zakat, infak, dan sedekah nih gitu. Nah, apa sih Kak perbedaan nih? Mungkin
orang-orang udah banyak, oh ya udah wakaf, infak, ini sedekah gitu. Iya. Orang-orang pada ada tahu. Tapi nih sebenarnya klasifikasinya perbedaan dari masing-masing itu apa sih Kak? Oke, baik. Ica dan juga Nepal semuanya, ini mungkin pertanyaan yang teorikal banget ya, dan Tia rasa Nepal semuanya mungkin lebih paham dari Tia sendiri kalau untuk perbedaan antara zakat, sedekah dan juga infak. Tapi pada dasarnya atau pada bahasa sederhananya gitu, zakat itu merupakan suatu kewajiban ya. Suatu kewajiban ketika sudah sampai nisabnya kita wajib melaksanakan yang namanya zakat. Zakat pun ada klasifikasinya, bukan hanya sekedar zakat mal atau zakat fitrah saja. Tapi kita ada namanya zakat. Misalnya temen Apple ada dapat undian gitu dalam hadiah. Nah, ketika sudah nyampe di nisabnya, itu akan ada zakat yang mesti harus keluar, zakat penghasilan gitu ya, atau zakat pertanian, perdagangan, banyak banget jenis zakat gitu. Dan juga kalau untuk sedekah, sedekah ini pernah dengar nggak? Senyum itu adalah Sedekah. sedekah. Nah, itu dia. Jadi sedekah bukan hanya dalam bentuk materi saja, non materi pun juga bisa dalam sedekah pakaian misalnya, atau sedekah bahan pangan dan lain sebagainya. Tapi kalau infak itu lebih pada dalam bentuk uang seperti itu. Itu singkatnya saja. Singkatnya ya Kak. Oke. Nah, untuk ACT Sumbar sendiri nih Kak, apakah fokus ke salah satu aja nih? Kan ada ZIS nih, zakat, infak, dan sedekah. Baik. Fokusnya ke salah satu aja atau nih, ya udah semuanya kita emang fokusnya ke tiga-tiganya? Oke, baik. Kita lebih kepada fokus semuanya. Kenapa semuanya? Namanya kita adalah suatu lembaga yang global ya, umum. Berarti apapun niat baik dari para donatur kita atau sahabat dermawan kita selalu terima. Bukan hanya dalam bentuk uang saja. Ketika mereka menginginkan, misalnya nih, aku beli baju tapi kekecilan mau dikemanain ya gitu. Nah, boleh nanti kita bisa distribusikan atau implementasikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Jadi semuanya bisa. Menarik nih, menarik. Soalnya setahu misalnya masyarakat awam dan kebanyakan orang tahu nih biasanya kalau masalah zakat sedekah itu berhubungan dengan uang nih. Iya. Nah, ini ada pakaian nih. Iya. Tapi sebelum kita bahas, kita break dulu ya Kak. Baik, siap. Tetap di sini ya.